Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan memulai sesi wawancara kami bersama dengan narasumber. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Nurfrizal. Saya Fahman Perodolastro. Saya Fawza Sadila Sandi. Saya Dio Putri Aristi. Dan narasumber kami, Bapak Riki Hendi. Oke, akan langsung kita mulai untuk sesi wawancaranya. Ya. Nah, terus kalau buat ebeknya yang Singo Limun sendiri ini biasanya dilaksanakannya kapan aja, Pak? Apa aja Kayak, maksudnya? kalau misal kayak dalam waktu setahun tuh kadang biasanya berapa kali gitu. Sebenarnya patokan itu tidak ada patokan pasti, Mbak. Karena kan kita kan juga pentas kan banyak sekali alasan untuk pentas. Kalau awal-awal kita pembentukan kan ada istilah gebyag. Gebyag itu suatu pentas yang memang biasanya itu dilakukan 7 kali berturut-turut untuk mengawali sebuah pembuatan grup baru. Itu ada istilahnya pentas yang namanya gebyag. Itu 7 kali berturut-turut. Nah kalau itu kan hal yang pasti yang harus dialami, setiap grup itu mengalami seperti itu. Cuman tetap tidak bisa dipastikan bahwa gebyag itu sebulan sekali itu tidak bisa, tapi paling tidak itu urutan kita tuh 7 kali itu kita pentas yang namanya gebyag gitu. Itu kalau pada saat awal mula kita pembentukan grup baru seperti itu. Berarti kalau setiap mau bikin grup baru harus ini dulu gitu. Ya secara apa ya? Kalau kita menggunakan secara aturan yang biasa ada di dunia perebikan seperti itu 7 kali. Namanya gebyag. Ya kalau sini istilahnya namanya gebyag. 7 kali. 7 kali berturut-turut. Jadi istilah setelah itu, jadi ada yang istilahnya 7 kali pentas di latar orang gitu ya, ada yang seperti, tapi istilahnya paling mudah ya gebyag lah, 7 kali gebyag. 7 kali pentas. Setiap mau pembuatan. Iya, setiap kali kita pembuatan grup baru itu, setelah itu kita melaksanakan pentas yang namanya gebyag 7 kali 7 tempat istilah seperti itu. Emang sudah aturannya gitu. Iya, ilmunya seperti itu. Berarti kalau misal ditangkap gitu langsung berangkat gitu aja, Pak? Iya, sudah siap pentas lah. Berarti nggak ada latihan rutinan gitu. Iya, paling ya tadi tinggal di briefing aja nanti kira-kira mau apa, segmennya apa gitu. Nah terus berkait dengan tadi ada pertanyaan lokasi, tempat dan sebagainya, kita malah sering kita tidak cuma hanya di lapangan di depan rumah orang, kita malah beberapa kali kita di gedung, malah kita di hotel juga pernah di gedung. Kita kemarin masih bulan ini tanggal berapa kemarin kita di Sutejo, di gedung Sutejo kita kemarin, kebetulan itu. Jadi kita ngisi di acara besar juga, Pak? Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi istilahnya tergantung. Jadi kita juga ada sebuah misi bagaimana biar kesenian ebek itu bisa tampil di ruangan itu. Ada juga seperti itu gitu. Jadi penontonnya bukan cuma hanya penonton ebek gitu loh. Ya. Kalau di lapangan identiknya kan penontonnya penonton ebek. Ya. Tapi kalau di gedung, di hotel ataupun di itu kan penontonnya lebih luas lagi. Ya, orang awam segmennya itu. Seperti itu. Sekalian aja promosi ya. Ya bisa seperti itu. Ya. Betul. Cuma kan memang beda kemasannya. Ya. Kan tidak mungkin kita di lapangan menyamakan di gedung, kan berbeda gitu lah. Enggak, menurut Bapak ini kan ebek itu kan identik sama Banyumas ya, Pak? Yeah. Itu tuh nilai-nilai lokal budaya Banyumas yang relevan sama ebek itu kira-kira apa, Pak? Kayak yang bersangkut gitu, kayak kenapa ebek bisa jadi ini identitasnya Banyumas gitu loh. Nggak apa-apa, memang nggak santai aja, nggak apa-apa. Ya memang, tapi kayak gini, satu hal kita memang rata-rata semua tuh mengklaim. Ini tempat yang tadi Wonosobo pun juga mungkin di sana juga ada Jatilan, mungkin juga mengklaim juga bahwa kan kadang-kadang cuma hanya beda istilah. Kalau sini ngomongnya di sini bilangnya ebek, daerah Wetan ada yang eblek dan sebagainya. Oh ya, di sana ada eblek. Iya, eblek dan kuda lumping dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka mengklaim bahwa itu asli daerah sini. Ya sama dengan kita pun juga, Banyumas juga mengklaim bahwa itu identik dengan sini kayak gitu kan. Jadi di sini juga kita harus memahami memang satu hal kan, memang kelemahannya kan memang tidak ada literasi. Tidak ada bukti pasti bahwa itu berasal dari mana dan seperti apa kan tidak ada. Tapi kalau misalnya berbicara tadi muatan lokal ataupun hal yang mungkin yang terkandung di dalamnya, satu hal paling tidak itu dengan adanya kesenian ebek itu
satu hal yang paling hal mudah tuh kita juga belajar berinteraksi dengan alam, karena kan pasti di situ juga ada ada sebuah hal-hal yang berkait dengan alam langsung sih. Misalnya contoh tanda kutip ya, ini maaf, misalnya itu ada hal yang ritual yang mungkin ada yang mandi malam, itu kan juga berkaitan dengan hubungan kita dengan alam, itu kan keselarasan kita dengan alam. Di luar itu kan kayak misalnya yang kayak gotong royongnya, ya sekarang kita kan pentas itu kan melibatkan banyak orang ya, melibatkan banyak orang, melibatkan kerjasama dari berbagai macam pihak. Jadi banyak sebenarnya sih, banyak yang secara detail itu banyak sebenarnya. Jadi lebih ini apa kekeluargaannya gitu, Bisa terus seperti interaksi itu. sama orang lain. Betul. Terus kita pementasan kita juga harus melihat kepentingan kan bukan cuma buat kita, kepentingan buat yang nanggap, kepentingan buat yang nonton. Kita juga harus memikirkan hal itu. Gitu. Tidak boleh bahasanya egois itu loh. Iya. Gitu. Terus kalau dari Singalimo ini sendiri, alasan kenapa sampai sekarang masih dilanjutkan terus itu apa Pak? Kayak kenapa budayanya dipertahankan itu? Tujuannya untuk apa gitu? Ya. Jadi sedikit cerita aja, Singalimo tuh sebenarnya berdiri belum lama, sekitar tahun 2013-an lah. Berarti kan terbentuknya belum begitu lama, sekitar 11 tahun aja ya sebenarnya. Nah, kita juga sebenarnya dari awal kita cuman hanya sekedar penonton biasa loh. Kita penonton biasa, terus kita seneng, terus kita akhirnya itu kan tetap bertahap itu kan. Akhirnya kita pelakon itu kan tahapannya kan ada. Akhirnya kita membentuk sebuah grup. Jadi memang di situ memang satu hal ya, kita juga banyak apa ya istilahnya, silaturahminya itu juga penting. Dengan kita mempertahankan itu juga silaturahmi antar anggota. Pokoknya istilah kayak gini, kalau grup, kebetulan grup saya itu tidak pernah berubah anggotanya. Selalu itu gitu loh. Jadi kita tidak pernah ada bahasa anggota itu tidak ada. Adanya kita keluarga. Jadi ada tantangannya juga ya Pak dalam ini menjalankan komunitas ini. Ya paling awal yang namanya gejolak kan mungkin kan pasti kan ada gitu kan. Tapi itu tadi kita juga alhamdulillah juga memegang prinsip keluarga tadi sih. Jadi kami malah sering kami membebaskan anggota, membebaskan yang dalam satu keluarga ini untuk misalnya contoh kayak gini. Hari ini kita pentas, tapi kebetulan dia itu tidak bisa. Kita tidak pernah memaksa dia untuk ikut. Jadi kalau misalnya memang dia ada halangan keluarga ataupun mungkin kerjaan itu, monggo nggak apa-apa. Jadi kita tidak pernah memaksa anggota kita, keluarga kita untuk selalu ikut. Dan kita juga selalu ngomong bahwa kalau memang kerjaan, pentingkan kerjaan itu lah. Seperti itu. Jadi kita berusaha se-fleksibel mungkin, tidak membebani teman-teman seperti itu. Jadi kalau misalnya berbicara tantangan, jadi terhitung lancar-lancar saja. Sebenarnya 11 tahun ini terhitung lancar lah seperti itu. Tidak ada yang gejolak yang terlalu besar, tidak ada lah. Seperti kayak cuman ya tantangan kecil-kecil aja, nggak yang sampai wah gitu. Iya, nggak ada. Berarti itu tetap anggotanya gitu ya Pak? Bisa. Maaf Pak, monggo. Tadi Bapak bilang bahwa tidak ada perubahan anggota, tidak ada yang dikeluarkan, bahkan tidak ada yang ditambah. Lalu saya mau tanya Pak, kalau seandainya nanti anggota Bapak ini sudah berumur atau kasarnya menua, lalu bagaimana Pak? Apakah akan diturunkan ke generasi mereka atau anak mereka atau bagaimana Pak? Ya rencana kami kan juga tetap kita berpikir ke depan juga tetap ada. Wong dalam perjalanan saya pribadi juga sempat apa istilahnya rasan apa ya, ngobrol dengan teman ya yang satu grup bahasa mau nambah orang apa ya kayak gitu. Tapi malah sama teman nggak usah gitu. Jadi malah teman-teman pun juga ya udah seperti ini saja gitu. Nah nanti kedepannya bagaimana, kita lebih cenderung ke arah kayak gini. Kita tuh tidak lebih kayak gini loh, bahasanya gini. Kita lebih, misalnya kita nambah orang itu sifatnya bukan memasukkan dia ke dalam keluarga gitu loh, tapi lebih cenderung kita pinjam tenaga aja gitu loh. Sifatnya jadi seperti komunitas itu. Ya Pak? Iya, jadi sifatnya kita nambah orang itu sifatnya kita sifat temporer saja, sewaktu-waktu saja ya bahwa mungkin kalau hari ini kita pinjam tenaganya si A misalnya gitu, mungkin besok pas kita pentas
mungkin belum tentu sih yang nanti kita ambil untuk membantu ya gitu. Jadi sifatnya kita nambah orangnya itu nambah bukan memasukkan dalam keluarga kita, tapi sifatnya hanya apa ya, kayak bahasa gini apa ya, kayak nyewa saja lah gitu. Nyewa tenaga seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi itu juga tidak bakal merubah keciri khasan yang ada di grup kami itu tidak ada. Istilahnya kayak biasa kita pentas urutannya seperti itu ataupun keciri khasan itu ya itu tadi, orang yang kita sewa pun ya mengikuti cara kita. Seperti itu. Berarti kalau misal ada yang berhalangan hadir itu dikosongin atau itu ya Pak? Ya paling cari orang. Cari orang. Ya, cari orang tanpa kita mengikat dia untuk masuk dalam keluarga kita. Tanpa merekrut. Betul ya. Cuman pinjem dulu. Iya mas, seperti itu. Lalu menurut Bapak kita sebagai mahasiswa nih, apalagi kita sebagai mahasiswa fakultas yang budaya, yang kaitannya itu erat banget yang namanya budaya, apalagi per EBK atau per pendidikan ini. Menurut Bapak penting gak sih bagi kita untuk mempelajari, lalu dari mana mengemban, terus dari mana sih kita harus belajar, gimana mulainya, mulai dari mana kita belajar untuk menekuni komunitas ini? Ya bagi saya sangat penting juga mengetahui, mengerti, bahkan kalau bisa malah terlibat gitu sebenarnya Bu, masuk ke dalam. Jadi sebenarnya di dalam tuh banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di situ. Sebenarnya tuh banyak filosofinya, banyak hal-hal yang bisa buat pembelajaran kehidupannya itu banyak tuh. Ya contoh kayak misalnya kita belajar sederhana, bukan hari ini kita bukan sedang menceritakan secara detailnya ya. Misalnya contoh kayak kita mau belajar kayak sesaji kenapa seperti itu, gendingan seperti itu, lagu-lagu itu kan ada sebuah pemaknaan semua. Ebek pentasnya sendiri kenapa harus mendem atau mendem gitu kan. Nah mendem kan simbol dari orang yang tidak eling, yang tidak ingat itu. Dimana kita kan jangan sampai seperti itu. Fungsinya dalang, dukun dan sebagainya kan untuk bisa mengendalikan itu. Contoh itu kan filosofi yang terkandung di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi pertanyaan tadi, bagi saya penting juga untuk bisa mengetahui, mengerti, bahkan kalau bisa masuk gitu. Jadi nanti bisa tahu di dalamnya seperti apa. Dan maaf, tidak semua hal yang berkait dengan ebek itu selalu berkait dengan hal mistik, klinik, tidak loh. Jadi banyak sekali hal yang bisa buat itu tadi. Kalau kita belajar mata filosofi juga ada dan sebagainya. Seperti itu. Jadi monggo masuk aja. Nah, kepo aja kalau misalkan setelah mendem itu gimana sih caranya darinya lagi itulah. Biasanya kan kayak gini, itu kan nanti kan juga tugas seorang dukun, ada istilahnya dukun, ada istilah dalang, ada istilah penimbul kan, itu kan masing-masing tempat kan ada berbeda-beda. Nah itu kan dia kan sudah mempunyai kunci bagaimana menyembuhkan si orang yang trans ini ataupun mendem ini gitu loh Mbak. Jadi masing-masing sudah punya kunci biasanya, sudah punya kebiasaan, sudah punya kunci. Bocah kiki senengannya apa termasuk biasanya kan juga ada yang pulangnya dia tuh sembuhnya dia mestinya diiringi dengan lagu apa, kadang-kadang seperti itu gitu. Tadi sebenarnya sudah ada kuncinya. Jadi udah ada ininya sendiri apa, kayak obatnya sendiri. Iya sudah ada. Dan itu saya juga masih bingung kenapa kalau misalkan pas pementasan efek itu kan yang emang harusnya mendem, yang harusnya nggak sadar itu kan yang nari-narinya ya. Tapi kenapa yang biasanya tuh penonton tuh juga ada yang ikut mendem gitu, itu kenapa Pak? Ya orang mendem kan identik dengan ada istilah sejarah bahasanya, ada istilah kalau dasar Banyumas kan bahasanya kan indang gitu kan. Jadi seorang masing-masing itu sudah punya indang, di istilahnya tidak bahasa Purbalingga kayak penjaganya ya paling tidak itu yang membuat dia bisa gitu, bisa seperti itu. Jadi rata-rata apalagi ada zaman sekarang lah, saya tuh ngalami yang namanya perkembangan efek yang sebelum ada media sosial itu loh, yang kita masih sepi gitu, kita sempat tahu di masa itu gitu. Nah kalau sekarang kan media sosial luar biasa, di mana-mana sudah bisa terekspos, bisa identifikasi di mana lokasinya, dan memang sekarang udah sangat menjalar banget ke siapapun, ke kalangan apapun, dicerai kayak yang penonton mendem itu di mana-mana ada lah. Bisa gitu. Dan kita sudah emang dalam dunia efek sudah tidak bisa membendung itu, tidak bisa. Sudah tidak bisa.
Jadi misalnya ada yang ngomong kesenian efek akhirnya jadi rusak karena banyak anak kecil. Ya mungkin satu sisi seperti itu. Tapi kalau kita berpikir yang lain, ya mungkin kita juga butuh itu untuk lebih mengembangkan lagi, untuk lebih kadang-kadang soal itu tinggal kita cara pandang kita saja. Ya ada penerusnya juga ya Pak. Ya, seperti itu. Kan memang setiap apapun itu kan memang ada plus minusnya. Ya, cuman memang yang kita harapkan paling tidak nanti ke dalam perjalanannya tetap kalau bisa itu jangan cuman hanya sebatas mendem liar artinya mendem yang tidak ya yang cuma hanya penonton. Tapi suatu ketika dia itu membuat sebuah grup terkoordinir terorganisasi itu kan mendingan lah seperti itu. Ada wujudnya gitu. Ya, seperti itu. Ini kalau bicara soal budaya seperti efek ya Pak, kan kayak ada budaya baca sesora, nyinden, dalang, kan itu biasanya ada dilombakan. Kalau efek sendiri pernah nggak sih Pak diadain lomba-lomba gitu? Terhitung agak sering. Berarti emang kalau misalkan tarian tradisional kayak gini, biasanya awam itu mandangnya kayak biasa aja, tapi ternyata emang se-complicated itu ya. Betul. Persiapannya ini matang. Ya contoh kayak tadi kan saya sempat ngomong salah satu variasi yang ada di Singolimo itu ada tali buta gedruk ya. Itu pakai topeng semua, pakai topeng buta gitu ya. Nah terus kita pentas, nah kita nari terus seperti itu. Ada momen di tengah-tengah tuh kita tuh kayak dijanturnah lah, demendemna. Nah setelah dimendemna posisi mereka sudah trans. Biasanya 4 atau 3 penari lah yang pakai topeng. Nah kita buka tuh itu perempuan semua. Jadi yang nari butanya itu tuh perempuan semua. Nah kenapa sih kita bikin konsep seperti itu? Satu, memang kan jarang ada penari seperti perempuan, gitu loh. Nah nomor 2 ya mereka juga trans. Nomor 3 nanti ada sesi dipecuti gitu. Jadi perempuan dipecuti itu kan juga sebuah itu bagian dari jualan tadi. Gitu. Seperti itu. Jadi itu bagian variasi yang kita berusaha untuk kita kembangkan, kita jual untuk ke khalayak. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak sesederhana kayak apa yang mungkin dibayangkan orang, tidak sesederhana itu lah pokoknya. Seperti itu. Kalau orang lain lihat kan cuma kayak pentas efek yang kayak gini gitu. Ternyata persiapannya cukup ini ya Pak. Iya. Kompleks. Ini kalau misal ini kan di sini ada beberapa komunitas efek ya Pak. Ya. Itu pernah nggak sih kalau ngelakuin kolaborasi gitu? Iya, kolaborasi. Ini kebetulan yang ini di foto ini di banner ini kebetulan ini pas kita kolaborasi. Jadi satu acara. Jadi iya. itu biar itu efek sekecamatan kan ada sekecamatan Pulau Tebak. Jadi kita pentas dalam satu lapangan, kita pentas 5 grup bareng-bareng. Ini siapa? Itu berarti Oh. itu budaya. Kita kan ini kan fotonya kan burung, tapi ini kan cewek-cewek semua. Iya, Iya, kelihatan kok. Ini bapaknya. Iya. Kelihatan ya. Seperti itu. Jadi kita memang ada ceweknya. Jadi kayak tari masal gitu ya Pak. Iya. Pas waktu itu iya kita tari masal. Iya, bentuk masal bentuk banyak lagi. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya Bapak Riki. Ya, Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kami bisa menjadi ilmu di masa depan, bisa menjadi pelajaran hidup. Mohon maaf jika mengganggu waktunya, dan semoga untuk Singolimo yang Bapak naungi bisa menjadi sukses dan terus berkembang. Ya, mungkin Bapak ada kata atau pesan untuk kami? Ya, pokoknya berbicara masalah kesenian budaya, satu kata, berkreasilah, berbuatlah, berkreasilah. Ya gitu. Jadi jangan cuma hanya bisa ngomong, bisa mengkritik tapi no action. Ya, jangan seperti itu. Pokoknya semangat lah buat ngasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Itu sangat wow. Jadi sekian dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lagi langsung